Sebutan kota pahlawan bagi kota Surabaya pastilah melekat dengan sejarah kemerdekaan, yang di dalamnya termasuk dengan sejarah kolonial. Selama Indonesia masih mempunyai banteng-banteng, yang masih mempunyai darah-darah, yang dapat membuat setarik kain putih menjadi merah putih, selama itu kita tidak akan suka menyerah membawa bendera putih kepada siapapun juga. Percayalah, Allah sudah pintu darat kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Bisa dibayangkan perjalanan kolonialisme di bumi Nusantara menyisakan peninggalan dalam bentuk fisik, dan hal itu bisa ditelusuri di sebuah kawasan kampung di Surabaya, tepatnya di Jalan Maspati, Kota Surabaya. Kampung Lawas Maspati merupakan sebuah pemukiman padat penduduk yang terletak di wilayah Kecamatan Bubutan yang berada tidak jauh dari Tugu Pahlawan dan Kompleks Gedung Nasional Indonesia atau GNI. Kawasan Bubutan merupakan kawasan bersejarah di kota Surabaya. Pada kawasan ini terdapat beberapa peninggalan sejarah sejak zaman Keraton Mataram hingga zaman pendudukan Belanda. Salah satu peninggalan tersebut merupakan Kampung Maspati yang berada di sisi barat Jalan Bubutan. Perkampungan itu terdiri dari banyak gang kecil, namun hanya gang 5 dan 6 saja yang masih menyimpan bangunan bersejarah. Kata Maspati berasal dari kata patih yang berarti wakil raja atau pejabat kerajaan. Kata patih kemudian mengalami perubahan dari mulut ke mulut selama ratusan tahun sehingga terdengar Maspati seperti sekarang ini. Menurut catatan sejarah, di mana Surabaya kala itu masih menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, Kampung Maspati memang menjadi kediaman Tumenggung dan Pati untuk urusan kerajaan. Kampung Maspati juga merupakan tempat tinggal Mbah Buyut Suruh, yang merupakan kakek dan nenek Sawunggaling yang merupakan seorang tokoh pemimpin pada zaman Keraton Mataram. Kedua tokoh tersebut menjadi panutan warga Maspati dikarenakan memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Untuk menghormati jasa beliau, makam kedua tokoh keraton ini pun berada pada Kampung Lawas Maspati. Beberapa bangunan tua bersejarah lain yang masih terawat dengan baik hingga saat ini, diantaranya adalah gedung bekas sekolah pada zaman Belanda Ongkoloro, rumah kediaman Raden Sumiharjo yang merupakan seorang tokoh dari Keraton Surakarta, tempat tinggal Sumargono yang dulunya adalah pabrik pembuatan sepatu zaman Hindia Belanda, serta bangunan-bangunan tua berarsitektur Jawa Belanda yang masih berdiri hingga saat ini. Kampung Lawas Maspati resmi ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya bersama dengan PT Pelindo III sebagai Kampung Wisata Lawas Maspati. Salah satu pemanfaatan dari dikembangkannya pariwisata di Kampung Lawas Maspati adalah untuk menggerakkan ekonomi kreatif yang secara langsung berpotensi untuk memberi nilai tambah terhadap pendapatan warganya. Demikian juga dengan adanya potensi masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi UKM yang handal dengan beberapa produk seperti minuman herbal, aneka snack khas Maspati, dan kerajinan tangan atau handicraft. Kampung Lawas Maspati ini terdiri atas 6 rukun tetangga, yang total dihuni 350 keluarga atau 1.350 jiwa. Tiap-tiap RT mempunyai keunggulan tersendiri. Ada yang memproduksi tumbuhan obat, makanan, minuman, serta membuat sesuatu menjadi barang yang mempunyai nilai jual.
Wisatawan yang datang ke sana bisa belajar membuat produk-produk unggulan kampung itu, seperti membuat sirup markisa dan cincau. Para warga juga mempunyai keramahan dan semangat yang tinggi untuk tetap menjaga kebersihan serta penghijauan lingkungan, kearifan lokal, dan budaya kampung, seperti bermain dolanan lawas tempo dulu, yakni dakon, engklek, bakya, bekel, dan lompat tali, berpakaian ala khas kampung, dan hiburan kesenian kampung, seperti musik patrol, tari remo, fashion show, pakaian dari barang bekas, dan lain-lain. Masyarakat Kampung Lawas Maspati memiliki tingkat keguyuban yang tinggi, di mana salah satunya tercermin dari berbagai kegiatan kebersihan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, hingga berhasil memperoleh gelar juara pada program Green and Clean Kota Surabaya. Masyarakat juga memiliki kesadaran untuk melestarikan kebudayaan kampung, seperti parian atau pantun khas Surabaya, musik patrol, dan permainan tradisional yang saat ini sudah jarang ditemui pada perkampungan lainnya di Surabaya. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang aktif dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan pada kampung, seperti kegiatan kebersihan kampung maupun kegiatan pariwisata, seperti menyambut tamu wisatawan. Kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok ibu-ibu PKK, tim pariwisata RT dan RW, serta kelompok Karang Taruna. Pola penggunaan lahan pada kawasan Kampung Lawas Maspati didominasi oleh perumahan serta perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan pada perdagangan dan jasa yaitu berupa pertokoan, yang sifatnya mengelompok pada sisi jalan-jalan utama, yaitu pada Jalan Bubutan, Jalan Menghela, Jalan Tembaan, dan Jalan Semarang. Beberapa rumah pada Kampung Lawas Maspati memiliki fungsi sebagai tempat usaha, selain sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah tersebut memanfaatkan ruang depan pada hunian mereka sebagai tempat untuk membuka usaha, seperti menjual dagangan makanan, membuat produk kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Permasalahan utama di Kampung Lawas Maspati berhubungan dengan masyarakat, antara lain terkait sumber daya manusia atau SDM, khususnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga rumah dan situs bersejarah. Jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penguasaan bahasa asing juga masih terbatas. Kebanyakan pengelola kampung wisata Lawas Maspati memiliki pendidikan rendah, sehingga belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan destinasi wisata dan ketidakmampuan berbahasa asing. Akibatnya, saat ada kunjungan wisatawan internasional, pengelola Kampung Lawas Maspati sering mengalami kendala saat berkomunikasi dengan turis asing. Selain itu, layanan yang diberikan masyarakat kepada pengunjung Kampung Lawas Maspati belum sesuai dengan pelayanan jasa yang berkualitas baik, atau sering disebut sebagai pelayanan prima. Selama ini, pelayanan wisata masih belum memiliki standar dan dilakukan secara manual dan seadanya. Pelayanan prima bertujuan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan dan harapan mereka berkunjung kembali ke destinasi wisata. Maka perlu dilakukan pengelolaan destinasi yang tepat. Kampung Lawas Maspati memperoleh banyak prestasi. Di antaranya adalah juara Green and Clean 2015 kategori The Best, juara musik patrol tingkat Surabaya, juara Kampung Ramah, dan masih banyak lagi. Selain itu, Kampung Lawas Maspati juga memperoleh banyak penghargaan, baik nasional maupun internasional. Mulai penghargaan dari Wali Kota Surabaya, Kiai Haji Mustafa Bisri, Institut Teknologi 10 November, Universitas Kristen Petra, Universitas Erlangga Surabaya, dan Universitas Hang Tuah Surabaya, hingga penghargaan dari lembaga Friendship Force International pada tahun 2018 atas kelestarian budayanya.